tes potensi akademik berbasis komputer dan wawancara. Seleksi ini nanti jumlah soalnya ini sekitar 100 soal. Biasanya waktunya juga 100 menit. Jadi jatah soalnya itu adalah 1 soal 1 menit. Intinya begitu. Dengan ambang batas 55. Jadi kalau satu soal poinnya 1, berarti ibu guru harus membenarkan soal sebanyak 55 butir, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru semua, sobat-sobat guru semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forza Channel ya. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Teman-teman guru semua, pada kali ini saya akan membahas tentang PPG dalam jabatan, prajabatan ataupun PPG mandiri ya. Yang pendaftarannya nanti diperkirakan sekitar tanggal 7 sampai dengan tanggal 23 Februari, bulan Februari ini ya. Di tahun 2022 ini. Jadi teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman dapat notifikasi yang pertama dari channel saya. Di channel saya ini saya juga membahas tentang P3K atau CASN ya sekarang ya, yang P3K sekarang ini akan memasuki tahap yang ketiga juga. Oke teman-teman semua, kita mulai saja videonya. Untuk PPG Daljab untuk tahun 2022, ini tahapan proses pendaftaran hingga sertifikasi akan saya kupas tuntas di video kali ini. Mohon teman-teman semua jangan skip videonya sampai selesai ya. Oke, PPG Daljab 2022, tahapan proses pendaftaran hingga sertifikasi untuk PPG Daljab akan dibuka oleh Kemendikbudristek. Untuk itu, guru yang memiliki kriteria PPG Daljab dapat mempersiapkan berbagai hal agar memudahkan guru mengenai program PPG Daljab. Akan disajikan gambaran besar mengenai alur proses PPG seperti berikut ya. Syarat PPG dalam jabatan. Nah ini syaratnya sudah diatur dengan nomor 38 tahun 2020 ya. Nah ini sesuai peraturan pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 ya. Ini berisi calon mahasiswa PPG dalam jabatan sebagai berikut. Yang pertama adalah dia harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau minimal D4 ya. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Nah ini 2015 ke bawah, nah, ini yang diprioritaskan tentunya ya. Ini dia harus mempunyai SK Bupati, SK Dinas Provinsi untuk guru negeri ya, dan SK Yayasan untuk guru swasta. Jadi teman-teman guru yang berhonorer di negeri atau PNS di negeri ya, silakan ini dipersiapkan SK Bupati atau SK Dinas Provinsi. Untuk yayasan berarti SK-nya SK Yayasan. Kemudian poin yang ketiga, guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian terdaftar pada data pokok pendidik ya, yang kemarin Januari harus sudah sinkronisasi kemarin ya. Jadi untuk datanya silahkan diperbaiki dan harusnya sudah selesai ya. Kemudian poin 5 adalah memiliki nomor unik pendidik dan keterangan pendidikan atau NUPTK. Yang keenam adalah telah melengkapi dokumen persyaratan. Kemudian proses pendaftaran dan seleksi. Pendaftaran calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2002. Ini ada pendaftaran, ada seleksi tentunya di sini. Jadi tidak asal mendaftar kemudian Bapak Ibu guru akan menjadi jadi harus melalui proses seleksi juga. Nah, yang pertama calon mahasiswa program PPG dalam jabatan melakukan pendaftaran melalui SIM PKB. Nah, ingat undangannya selalu terpaut di SIM PKB. Jadi silakan. Karena di awal tadi saya sudah menginformasikan bahwasanya pendaftaran akan dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 23. Silakan di tanggal-tanggal itu Bapak Ibu guru secara intensif ya untuk aktif membuka SIM PKB-nya masing-masing. Ya. Nah, ini halamannya ini, atau juga bisa mulai email belajar ID ya. Juga menggunakan bisa email belajar ID. Nah, email yang sudah Bapak Ibu guru punya ini ya. Belajar ID Kemendikbud yang sudah dibagi oleh operator. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi anggota dari guru di situ ya, sudah terdaftar di Dapodik artinya. Kemudian yang kedua adalah mengunggah dokumen administrasi meliputi ijazah akademik, surat keputusan pengangkatan guru ya. Silakan dipersiapkan juga nanti kalau untuk persyaratan mendaftar ya. Ini yang pertama dua ini. Kemudian seleksi calon mahasiswa program PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah ini. Seleksi penerimaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, seleksinya melalui 3 tahap sesuai
Ya, 3 tahap sesuai. Yang pertama adalah seleksi administrasi tahap 1. Berarti nanti setelah diundang Bapak Ibu guru merupakan baru tahap yang pertama ya. Jadi mengunggah dokumen. Ini baru seleksi administrasi, unggahan dokumen yang pertama. Ijazah, surat keputusan pengangkatan guru dan lain-lain. Ini baru seleksi pertama. Nah, seleksi pertama selesai, nah baru nanti akan lanjut ke seleksi kedua. Seleksi kedua apa? Seleksi kemampuan akademik. Nah, pretest ini. Pretest inilah yang akan nanti menentukan Bapak Ibu guru lanjut ke tahap ketiga atau berhenti. Ya, kalau berhenti karena pretestnya tidak memenuhi, berarti Bapak Ibu tinggal menunggu tahun depan. Intinya begitu. Jadi ketika pretest selesai nanti Bapak Ibu guru akan melanjutkan ke tahap yang ketiga atau seleksi administrasi yang tahap kedua, maaf. Ini itu baru tahap 1 ya. Nah, masuk ke seleksi administrasi tahap kedua. Nanti akan jauh lebih banyak lagi administrasi yang harus diunggah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sudah saya bahas tadi ya. Seleksi pertama administrasi tahap 1 setelah diundang, silahkan SK dari yayasan atau yang negeri ya, silahkan dari bupati atau provinsi dan provinsi ya. Kemudian setelah itu nanti seleksi kemampuan akademik atau pretest ya, atau pretest. Kemudian seleksi administrasi tahap 2. Ini setelah pretest dinyatakan lolos tentunya. Kemudian lengkapnya seleksi penilaian dalam mahasiswa PI dalam jabat dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama adalah seleksi administrasi tahap 1. Verifikasi dan validasi dokumen administrasi oleh Direktur Jenderal dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP tentunya, ijazah akademik, SK pengangkatan. LPMP verifikasi data ijazah dan linearitas jurusan tentunya. Kemudian yang kedua adalah setelah seleksi administrasi dinyatakan lulus, ya, maka Bapak Ibu guru nanti tinggal langsung tahap yang kedua, gitu ya. Tahap kedua adalah seleksi kemampuan akademik atau disebut pretest di sini ya. Seleksi kemampuan akademik, tes materi profesional, tes materi pedagogik, tes potensi akademik berbasis komputer dan wawancara. Seleksi ini nanti jumlah soalnya ini sekitar 100 soal. Nah, biasanya waktunya juga 100 menit. Jadi jatah soalnya itu adalah 1 soal 1 menit. Intinya begitu. Dengan ambang batas 55. Jadi kalau satu soal poinnya 1, berarti Ibu guru harus membenarkan soal sebanyak 55 butir, gitu ya. Kemudian pengumuman hasil pretestnya biasanya diumumkan juga lewat SING PKB lagi. Jadi Bapak Ibu guru jangan sampai telat untuk cek apakah saya lulus atau tidak. Biasanya ketika lulus Bapak Ibu guru juga akan langsung diberi notifikasi untuk melakukan tahap yang berikutnya, gitu ya. Kalau tidak lulus ya sudah, berarti Bapak Ibu guru tinggal nunggu di tahun depan. Oke, lanjutkan. Nah, setelah pretest dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu guru berhak melanjutkan ke tahap yang kedua ini ya, tahap ketiga ya, atau seleksi administrasi tahap kedua. Seleksi administrasi tahap 1 kan itu untuk menuju pretest. Pretest selesai baru nanti seleksi administrasi yang tahap 2. Ini jauh lebih banyak lagi teman-teman. Ya, tapi bagaimana ya kalau yang tidak lulus? Yang tidak lulus berarti ya sudah berhenti di situ, kemudian tinggal menunggu di tahun berikutnya untuk melaksanakan pendaftaran lagi. Intinya begitu. Yang pertama, ini calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik atau pretest wajib menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau lembaga lain pendidikan tinggi atau dinas pendidikan. Kemudian fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama itu ya, keputusan pertama dan surat keputusan pengangkatan 2 tahun terakhir. Berarti kalau 2022 itu 19-20, 2021. Ya, silakan dipersiapkan. Dengan ketentuan guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil di satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dilegalisasi oleh pendidikan, dinas pendidikan. Nah, ini teman-teman semuanya sudah paham ya. Kalau yang swasta tentunya oleh ketua yayasan, intinya begitu. Ini untuk SK-nya, SK pengangkatan. Kemudian surat izin dari kepala sekolah. Nah, ini surat izin dari kepala sekolah. Ketika Bapak Ibu guru sudah dinyatakan lulus pretestnya, ya silakan dibuat tanda tangan kepala sekolah, dicap oleh kepala sekolah. Cap sekolah ya, maaf ya. Kemudian fakta integritas. Nanti fakta integritas Bapak Ibu guru bisa unduh di SIM PKB juga biasanya. Bahwa berkas dokumen yang bisa diserahkan dapat dipertanggungjawabkan. Ini biasanya nanti di materai ya. Kemudian surat penyetaraan dari Direktur Jenderal penyelenggara urusan di bidang pendidikan tinggi dan bagi mahasiswa yang memiliki ijazah di luar negeri. Nah, ini
Saya rasa jarang kalau yang ini. Kemudian poin yang kedua, tahapan berikutnya adalah penetapan calon mahasiswa, ya, calon peserta PPG. Diumumkan oleh LPTK atau universitas masing-masing dalam bentuk PDF, gitu ya. Kemudian dikirim melalui grup WhatsApp. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Guru sudah sertifikat administrasi tahap 2, nanti Bapak Ibu Guru tentunya dinyatakan lulus atau tidak ya berkasnya. Kalau dinyatakan lulus, nanti tentunya akan ada tahapan berikutnya, yaitu penetapan calon PPG. Kemudian untuk tahap yang ketiga, nanti Bapak Ibu Guru melakukan registrasi online, mengirimkan berkas ke universitas masing-masing, atau boleh dibilang ini sebagai lapor diri ya, lapor diri. Nah, apa yang akan dikirimkan berkas-berkas di universitas masing-masing? Nah, ini scan ijazah, transkrip nilai, scan kartu kakak asli, scan KTP, scan SK awal sampai dengan akhir, scan foto latar belakang merah, scan surat keterangan sehat terbaru, fakta integritas. Nah, ini ketika nanti Bapak Ibu Guru sudah dikondisikan oleh LPTK. Biasanya nanti ketika lapor diri, teman-teman suruh bergabung di grup WhatsApp-nya ya, grup WhatsApp. Kemudian nanti di situ nanti sudah diurus oleh dosen masing-masing, dosen pengampu masing-masing untuk membentuk kelas, ketua kelas dan sebagainya. Kemudian nanti akan ada informasi-informasi di grup-grup yang dibuat oleh LPTK biasanya. Nah, tahapan yang keempat, nanti tahapan selanjutnya itu mengirimkan berkas ke LPTK. Nah, ini tentang teman-teman semua, ini pengalaman saya sendiri, nanti lewatnya ya lewat online juga, jadi nanti akan disediakan linknya dari LPTK masing-masing ya. Kemudian yang poin kelima, nanti kemudian pemberkasan, kemudian pembagian kelas, biasanya ada pembukaan terlebih dahulu oleh rektor LPTK. Biasanya ini cuma sekedar formalitas saja, jadi biasanya di awal ketika digabung grup nanti sudah langsung dosen pengampunya itu biasanya langsung membuatkan grup, kemudian membagi-bagi kelompok biasanya, atau membagi-bagi kelas juga ya. Ikuti saja ketika sudah gabung ke grup ya, tidak masalah, tinggal diikuti saja alur dan prosesnya. Kemudian proses perkuliahannya, proses perkuliahan untuk Daljab 2022 gitu ya. Moda pembelajaran program PPG Daljab 2022 seperti apa, apakah sama dengan 2021? Nah, ini moda pembelajaran program PPG dalam jabatan dapat dirasakan mulai yang pertama adalah daring. Daring itu berarti dalam jaringan ya, jadi full dalam jaringan sebagaimana dilaksanakan tahun 2021 karena pandemi ya. Tapi sekarang sepertinya pandemi sudah agak baik, jadi mungkin bisa saja dilaksanakan luring atau mungkin pilihan yang ketiga adalah kombinasi antara daring dan luring atau blended learning ya, atau blended di sini ya, gabungan di sini ya. Ini terserah LPTK saja karena ini baru rencana saja ya. Dan ingat teman-teman semua, silahkan cek pendaftarannya. Nah, ini nanti akan ada pendaftaran yang akan ditautkan ke SIM PKB teman-teman semua antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 23 Februari ini. Nah, ini silakan dicatat baik-baik. Silakan dicatat baik-baik teman-teman semua. Tanggal-tanggalnya adalah tanggal-tanggal yang jangan sampai terlewatkan ya. Nanti kalau terlewatkan berarti teman-teman sudah tidak bisa mendaftar, tidak bisa upload dan seleksi administrasi tahap pertama. Tentunya teman-teman harus menunggu undangan di tahun berikutnya atau tahun 2033 gitu ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Selamat pagi, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.